Welcome back to my channel. Wanita buat pintau, nama aku Isara teman-teman. Jangan lupa like, subscribe my YouTube channel. Kali ini gue akan yang namanya nge-spill tentang what happened with Indosarang thing. Gini ya guys ya, sebenarnya orang Indonesia itu sudah tahu tabiat orang Korea, terutama perusahaan-perusahaan besar yang cari engineer-engineer seperti itu. Nah, lo tau gak sih, di perusahaan besar Indonesia yang engineer-nya banyak Korea tuh banyak banget yang namanya rahasia umum juga yang berkembang kalau misalnya opa-opa Korea yang udah tuir-tuir ini genit dan juga sangat kasar. Gue nggak kaget teman-teman ya. Indosarang itu bagi aku itu adalah sekumpulan para laki-laki, nggak cuman kayak rasis ke orang Indo atau orang Asia Tenggara, tapi juga mereka sangat doyan cewek. Tapi ceweknya ini nggak benar-benar dicintai teman-teman, tapi mereka itu hanya pelampiasan seks dan juga pelampiasan hal-hal yang berbau negatif seperti itu. Nah, yang gue heran tuh adalah orang Korea dengan tabiat buruk seperti itu, tapi kenapa sama Indonesia, entertainment industry itu kayak diglorifikasi gitu ya guys ya. Kayak bahaya menikahi orang Korea dengan attitude buruk, jelek, atau misalnya mereka kasar. Itu kayak nggak ada yang namanya literasi seperti itu gitu. Nah, ini adalah kalau kalian itu misalnya sangat amat bucin dengan Korea, hanya melihat opa-opa boyband, tapi dalam real life-nya kalian nggak tahu Korea itu seperti apa, berumah tangga sama orang Korea seperti apa, lo jangan harap untuk kayak tinggal sama orang Korea, bahkan coba-coba jadi salah satu selingkuhan, ani-ani, istri kedua, istri simpanan bagi orang-orang Korea seperti ini. Tapi fenomena Indosarang tuh nggak cuma terjadi sama pria Korea, tapi juga pria dari Taiwan, Jepang, dan Cina. Bagaimana yang namanya toxic masculinity Asia Timur itu bisa menjebak perempuan-perempuan dengan gaji UMR rendah di Asia Tenggara, di Indo, bahkan juga di Afrika, dan juga di beberapa negara-negara kayak Rusia dan Belarus seperti itu. Jadi ini adalah bahaya kalau kalian sembarangan menikahi para pria hidung belang dan juga rasis ala-ala Indosarang dan juga pria-pria Asia Timur ya teman-teman ya. Jadi stay tune in my channel dan tekan buat spin konspirasi juga teman-teman ya. Gue tuh masih ingat bahasa-bahasa yang dipakai sama pria-pria Indosarang itu cukup berwarna-warni tapi juga sadis teman-teman ya. Masalahnya tuh adalah mereka nggak cuman menghina secara fisik tapi juga menghina organ intim dari perempuan-perempuan yang mereka tidurin. Jadi kerjaan mereka tuh setelah kerja itu adalah ke klub malam yang isinya tuh banyak orang Korea, dan mereka tuh mau cewekan teman-teman ya, cewek Indo atau apa, dan mereka itu yang saya lihat itu adalah nggak terlalu cantik kayak orang Thailand atau juga nggak terlalu cantik seperti orang-orang Rusia gitu ya. Yang pantesan mereka tuh murah, pantesan mereka tuh itunya hitam, jelek gitu ya, burik kayak gitu. Nah itu adalah salah satu hal yang bagaimana pria tuh kayak nggak bisa respect sama perempuan dan juga menghargai yang namanya apa ya, perempuan-perempuan tuh kayak soul mereka itu terpaksa kerja di tempat begituan kayak gitu. Pria Korea itu dari dulu terkenal sangat sadis teman-teman, terutama di bidang perumah tanggaan. Kalau kalian pernah lihat Glory ya teman-teman ya, ada satu cuplikan di mana keluarga itu bertahan sama KDRT yang dilakukan seorang bapak. Nah, kenapa kok bertahan nggak keluar? Karena kalau orang itu udah di KDRT itu adalah semacam kayak aib. Itu semacam kayak hal yang memalukan gitu ya. Nah, orang Korea tuh alergi dengan yang namanya hal seperti itu. Selain kemiskinan, selain yang namanya orang-orang dengan penampilan yang gak good looking, mereka juga sangat alergi dengan orang-orang yang itu, yang gak bisa melakukan problem solving seperti itu. Makanya mereka itu kalau misalnya di KDRT, itu nggak akan lapor ke tetangga, justru lo tuh akan di shaming, lo tuh akan dipermalukan. Salah lo sendiri jadi istri kok nggak bisa melayani suami dengan baik. Ya lo sih jelek gitu, udah tua jelek gitu ya guys ya, ikut yoga kayak atau apa. Jadi bukan perempuan yang diprotek, tapi yang laki-laki itu justru yang paling tinggi hierarkinya. Tapi lo kalau cerai ya lo nggak akan bisa makan nggak sih? Seperti itu ya guys ya. Jangankan orang itu seperti kita yang biasa-biasa aja gitu ya, orang dengan kasar setinggi ibu negara Korea yang cantik itu dan juga Song Hye Kyo di shaming teman-teman ya. Ibu negara Korea dengan ya kasusnya Dior itu, dia ternyata oh dulu oplas gitu ya, oh si Song Hye Kyo itu memang perempuan yang sok-sokan berani kayak gitu. Nah, pria Korea itu adalah di negara Asia Timur
tertinggi dalam diskriminasi seksual. Ya guys ya, jangan sampai dia jadi CEO itu cewek gitu ya. Kalau kalian lihat di drakor-drakor ada perempuan yang keren, hebat gitu jadi CEO. Ya terkadang lo dalam kurun usia berapapun lo akan kalah dengan hierarki laki-laki. Itu terjadi dan sangat lumrah di Korea kayak gitu. Makanya banyak banget yang namanya kayak gerakan-gerakan bawah tanah perempuan-perempuan feminis untuk pertama tidak menikah dengan orang Korea, cari pekerjaan sendiri dan tidak bergantung serta tidak berhubungan seks gitu ya dengan pria Korea kayak gitu, memunculkan bahwa degradasi atau penurunan yang namanya kayak kehamilan atau kemerosotan tingkat perkawinan itu cukup tinggi teman-teman. Makanya para pria Korea ini, oke lah cewek Korea udah gak bisa disentuh lagi, gue akan cari cewek-cewek yang lainnya dengan propaganda opa-opa Korea itu yang mikir kalau kita dapat Korea tuh seganteng itu ya, atau yang namanya dapat orang Korea tuh kayak sekeren itu ya gitu ya guys ya. Itu sudah jadi senjata mereka untuk mencari perempuan-perempuan yang akan mereka jadikan buruan atau dimanfaatin doang teman-teman ya. Nah, kamu harus benar-benar hati-hati dengan pria-pria semacam ini, karena ini bisa merusak masa depan kamu serta harga diri kamu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah kisah nyata aku bagaimana aku bisa yang namanya kayak membongkar kasus jual beli perempuan untuk dijadikan istri simpanan dan juga istri-istri kedua bagi para warga negara Korea lewat Indosarang dan juga negara-negara Asia Timur kayak Jepang, Cina, dan Taiwan ya guys ya. Kasus ini dimulai di Pasuruan, tepatnya di beberapa pabrik. Itu kayak gue ada seorang yang perempuan yang dengan bangganya dia tuh kayak dulu tuh mantan buruh di mana gitu ya guys ya. Suami aku Korea loh mbak gitu ya, suami aku Jepang begini. Nah ini perempuan guys ya, itu kelihatannya kayak umur 27-28 kayak aku kayak gini, dan udah punya rumah sendiri gitu ya, dan dia juga dikasih satu bisnis kecil yang dia tuh kayak kelola sendiri kayak gitu. Nah ini perempuan itu awalnya di awal pernikahan tuh cukup happy, cukup enak gitu ya hidupnya ya guys ya. Mereka nggak perlu kerja, mereka nggak perlu ya namanya banting tulang gimana menghidupi orang tuanya, dan juga ada seorang janda-janda yang anaknya masih kecil itu udah nggak bingung lagi kalau mereka punya yang namanya papa Korea atau papa Cina, papa Taiwan yang baru kayak gitu. Apa yang kalian lihat itu adalah perempuan-perempuan yang kayak mau diayun dialah yang dapat orang Korea kayak gitu, atau perempuan-perempuan yang berhasil kayak anaknya Pak Elmiah yang dapat cowok Korea seperti itu. Kenyataannya enggak teman-teman, para pria-pria ini justru mereka itu kayak mencari perempuan yang tingkat pendidikan rendah dan nggak perlu cantik-cantik amat gitu ya guys ya. Nah apakah perempuan-perempuan ini hidup bahagia selamanya? Ternyata enggak. Suatu hari kebanyakan dari mereka tuh kalau nggak cowoknya kabur ya, mereka ini tuh akhirnya tuh kayak disuruh pindah teman-teman ya, kayak menghilang gitu aja. Nah terus gue juga nggak bisa menemukan ini trace perempuan mau kemana kayak gitu, tapi yang jelas setahu aku ada yang dijual ke Korea, ke Taiwan, dan juga ke daerah Jepang dan Hong Kong seperti itu. Jadi ini adalah semacam kejahatan kriminal di bidang seksual teman-teman, di bidang yang namanya perencanaan perkawinan. Dan orang Asia Timur tuh tahu kalau di Indonesia itu yang namanya perkawinan siri itu legal. Makanya pemerintah, kalau kalian misalnya mau menikah siri, lihat backgroundnya orang-orang Korea, Taiwan, Cina, Jepang, dan juga maybe orang bule kayak gitu. Daripada kayak ada tindak kriminal, tindak korupsi, dan juga ada penjualan kayak penjual human trafficking kayak gitulah gitu teman-teman. Kita nggak tahu orang-orang ini tuh akan selamat atau enggak ikut orang Korea, Taiwan, Cina seperti ini. Dan sampai sekarang masih ada di Pasuruan. Setahu aku juga di sini ada yang di Bali, ada yang di Bandung, ada yang juga di daerah Jepara juga itu ada teman-teman. Tapi ini adalah ciri-ciri kalau kalian ketemu bandar. Gue pernah sekali ketemu bandar dan ini adalah kayak orang jahat lah mereka itu ya guys ya. Ciri-ciri bandarnya itu adalah mereka itu kayak orang biasa, nggak perempuan, nggak laki-laki. Kemudian mereka tuh kayak main friendly. Mereka tuh tahu kalau mereka ini kayak, oh ini perempuan cari pekerjaan gitu ya guys ya. Nah si perempuan ini kayak dijanjikan, aku tuh kenal bos sama teman orang Korea, wah dia tuh direktur, dia itu adalah manajer, dia tuh gajinya 200 juta loh mbak, 500 juta loh mbak gitu. Nah siapa sih yang nggak mau kok daerah kabupaten seperti itu guys.
Dan pada akhirnya perempuan-perempuan yang nggak berpendidikan, yang polos ini, yang butuh uang ini, kayak, oh mau keren nih bos gitu ya guys ya. Nah, gue kemudian juga lama-kelamaan si bandar ini mulai flexing nih. Aku tuh punya teman orang Cina, itu punya yang namanya pabrik kayu, per bulan tuh kayak omsetnya 500 miliar, 1 triliun tuh teman aku tuh banyak banget gitu ya. Nah, kalau orang-orang seperti ini tuh juga tingkat komunikasinya juga sangat rendah. Bahasa-bahasanya juga udah ketahuan banget mereka tuh kayak sombong seperti itu. Dan kalian pasti akan kejebak sama sebuah pertanyaan gak sih? Gini, misalnya mbak atau kakak mau kerja atau mau mendapatkan duit gitu ya. Nah, gue pernah bilang, lalu duitnya tuh penting loh mas, mbak atau pak bu gitu ya. Kalau kerja itu lewat prosedur yang namanya kayak ini ya, jadwal perusahaan atau apa. Nah, sedangkan kalau misalnya cari duit, kamu harus menurut kita, tapi duit akan benar-benar sampai ke kamu kok. Berapa sih? 50 juta, 100 juta kayak gitu. Nah, pada waktu dijebak mau cari duit, ya udah kamu harus nurut ke kita ya guys ya. Kalau kamu kerja ya udah dari jam 9 sampai jam 3 itu udah deh gitu ya. Tapi kalau kamu mau nurut kita, kamu harus ikut bos, kamu harus ikut yang namanya manajer untuk kemana-mana kayak gitu. Bahkan lo akan diajak sampai malam untuk cari apapun gitu ya. Dan sampai keluar pulau teman-teman ya. Gak sedikit perempuan-perempuan ini tuh kayak dibius, kemudian juga nggak sadar mereka tuh ditidurin, bahkan juga diperkaos. Tapi pintar banget orang-orang Asia Timur ini, mereka kasih duit setelah memperkaos itu perempuan teman-teman. Misalnya katakanlah gaji UMR sini kan 4 juta, dikasih 2 kali lipatnya 8 juta atau bahkan 3 kali lipatnya 12 juta. Nih seribuan Singapura dolar gitu ya. Siapa yang nggak mau kayak gitu? Nah, setelah itu kayak eksperimen mereka itu kayak meniduri berbagai macam cewek ya guys ya, kecanduan kayak gitu. Lo dijelek-jelekin. Tapi misalnya ini cewek enak gak sih kayak misalnya dibuat istri gitu di Indonesia atau apa kayak gitu. Nah, mereka tuh selalu ada komunitas seperti itu, teman-teman ya. Ya orang Cina, Korea, Taiwan dan Jepang kayak gitu. Nah, kalau orang Korea tuh kan lebih banyak ke pabrik sama perempuan-perempuan pengangguran kayak gitu. Kalau Taiwan itu adalah orang-orang yang yang gue lihat tuh ada yang Cindo juga, ada cewek-cewek yang satu pabrik juga gitu ya guys ya. Kalau orang Jepang itu uniknya mereka tuh cari sama orang-orang kayak karena orang Jepang tuh kan suka golf gitu ya guys ya, suka banget olahraga kayak gitu. Begitu juga dengan orang Cina. Nah, orang Cina sekarang itu adalah mereka menggunakan jasa istri kedua dan istri simpanan supaya mereka bisa bikin pabrik kecil di Indonesia. Karena perantaranya itu adalah istri ini dikasih duit, dikasih rumah gitu supaya mereka bisa dapat pabrik dengan izin dari istri ini. Dan si maklar ini atau si perantara ini dapat komisi dari ngejodohin banyak perempuan-perempuan Indonesia ke orang-orang seperti ini ya guys ya. Kedengarannya bagi para ani-ani kok enak banget ya kak ya, bisa terjamin seperti itu. Tunggu dulu, mereka-mereka ini sebenarnya punya watak korupsi, punya watak ilegal teman-teman ya. Karena apa? Karena di negara mereka itu nggak mungkin kaya raya dengan cepat, kecuali di Cina sih gitu ya. Jepang, Korea, definitely kalau lo bikin usaha ribet banget, ketat banget kayak gitu, ya mending di Indonesia aja. Tapi kan di sini gue nggak punya keluarga, ya udah kita bikin selingkuhan aja kayak gitu kalau mereka pengen instan teman-teman ya. Jadi perempuan-perempuan ini itu ya yang kebanyakan nggak beruntung, itu tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba duitnya hilang. Tiba-tiba dia tuh ngilang sama ini suami selingkuhannya, dan nggak tahu kenapa mereka tuh bisa dijual jadi PSK, jadi perempuan-perempuan yang seperti simpenan seperti di negara mereka sendiri. Lo mau kayak gitu teman-teman? Karena penggelapan duit di Asia Timur definitely adalah kriminal dan juga bisa memakan pajak negara di daerah sana ya guys ya. Dan orang Asia Timur tuh tahu kalau Indonesia itu sangat aman bagi para koruptor. Cina korupsi dihukum mati, Jepang, Korea korupsi kamu malu seumur hidup dan nggak boleh ngapa-ngapain sampai kamu miskin dan tua bangka teman-teman ya. Nah, solusinya apa sih kak kalau misalnya kita bisa menghindari para cowok Asia Timur yang setoksik ini? Definitely adalah jangan kalian cari orang-orang dengan age gap yang terlalu tinggi. Kalau pengen kalian cari age gap tinggi tapi berkualitas, definitely adalah kalian harus sama-sama kaya. Kalau nggak terlalu kaya kayak saya gitu ya guys ya, datang aja ke sebuah pertemuan-pertemuan gitu ya guys ya, seminar-seminar, meeting-meeting, disitulah kalian terjalin dan kecocokan selalu ada teman-teman ya. Nah,
Kedua adalah dari yang paling aman deh ya, ketemu orang Asia Timur berkualitas di bidang pendidikan. Coba kalian master degree atau dari SMA kalian suka opa-opa Korea, suka koko Cina-Cina, itu belajar keras teman-teman ya, belajar keras gitu ya. Nanti kalian akan dapat kok jodoh di sana dan tahu kualitas orang-orangnya tuh, networknya tuh akan sama-sama berpendidikan, bukan sama-sama yang rasis, sama-sama yang lihat perempuan tuh hanya sebagai alat dan juga produk aja kayak gitu. Tapi aku juga nggak menjamin kalian akan mendapatkan orang berkualitas kalau kalian pakai cara itu ya guys ya, berpendidikan sama juga datang ke acara-acara konferensi yang internasional seperti itu. Tapi yang jelas kedua cara ini tuh adalah kalian bisa belajar bagaimana kualitas orang Asia Timur tuh seperti apa. Ada yang grade S, A sampai grade Z itu pasti ada teman-teman ya. Dan pastinya toxicity terhadap laki-laki itu selalu ada dalam jiwa laki-laki. Kita pun perempuan juga ada sisi toksiknya gitu ya, kita bawel, kita juga orangnya sangat penuntut, tapi juga kita harus benar-benar keep up our value supaya nggak diinjak-injak sama orang-orang Asia Timur, seperti itu ya guys ya. Dan ini juga harus kalian jaga demi mengutamakan keselamatan nyawa juga teman-teman dan juga masa depan. So, jadi gimana menurut kamu? Kalau kamu pengen dapat yang namanya opa-opa Korea yang keren-keren, yang kaya, koko Cina yang juga kaya, yang juga baik gitu ya, Jepang-Jepang gitu yang mereka baik juga, lihatlah background mereka dulu gitu ya guys ya. Kalau backgroundnya nggak jelas, kalian nggak boleh ini itu, gapnya juga sangat tua sekali gitu ya, jangan kamu deketin dulu sekaya pun mereka teman-teman ya. Thank you so much sudah dengerin cerita aku. I hope you like it. Be careful teman-teman. See you later. Bye bye and 再见.